Gawat, penyelamat dalam masalah. Ini rumahku. Kenapa kalian mengusirku? Rumah siapa? Rumah siapa? Ini rumahku. Kamu yang tidak mau pergi. Orang tuamu sudah meninggal. Di rumah ini tidak ada anak laki-laki. Maka harta ini seharusnya paman yang mewarisi. Apa-apaan itu? Betul. Hamil di luar nikah. Anak di perutmu itu. Aku tidak tahu anak siapa. Anak haram dari laki-laki bajingan itu. Masih mau mewarisi harta? Menurutku kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Kami bisa dari kelinci biasa, mendapatkan pencerahan dan naik ke surga. Berkat 2 tahun lalu, penyelamat telah menolong kami. Betul, budi baik ini harus kami balas. Dia bukan laki-laki bajingan itu. Kalau begitu, coba katakan. Siapa dia? Cepat katakan. Dia. Tuan, makanan pesan antar Anda. Bapak, Anda salah. Saya bukan itu. Tolong aku. Bayiku akan lahir. Tapi aku bahkan tidak tahu siapa dia. Dan bagaimana rupanya. Dia tidak bisa bicara, kan? Menurutku sih, pihaknya itu cuma orang rendahan yang tidak jelas. Anak dari orang seperti itu. Masih mau melahirkannya? Benar-benar sial. Cepat pergi sana. perutku. Berani mendorong penyelamat kami. Kakek Dewa Petir, hantam dia. Istriku. Kamu kenapa, istriku? Paman, kumohon, selamatkan aku dan bayiku. Apa? Menyelamatkanmu? Kalau menyelamatkanmu, aku harus keluar uang. Ada klinik 10 km dari sini. Jalan saja sendiri ke sana. Kalau sampai, berarti nasibmu bagus. Kalau tidak sampai, berarti itu takdirmu. Istriku, ayo kita masuk. Tolong aku. Bagaimana ini? Aku sudah tidak punya tenaga. Anakku, maafkan aku. Ibumu ini tidak berguna. Gawat, dermawan pingsan. Cepatlah pikirkan cara. Cara? Ada ide. Dermawan bilang cari dokter. Akan ada dokter yang bisa menyelamatkan dermawan. Lihat jurusku ini, memanggil orang dari jarak jauh. Di mana ini? Tolong, tolong, tolong. Bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Halo, sayang Mami. Mami, Mami akan bawakan makanan enak nanti malam. Waktu Mami pulang, oke? Oke. Sudah, sayangku. Lampunya sudah hijau. Mami harus pergi mengantar pesanan. Dadah. tidak. Mami dalam bahaya. Gawat. Mami dalam bahaya. Cepat, segera bertindak. Berhenti. Kekuatan sihirku terblokir selama 6 tahun. Akhirnya bangun juga hari ini. Kalian cepat coba. Bagus. Dengan kita yang menjaga, tidak akan ada lagi yang berani menindas Mami. Bagus sekali. Nanti Mami akan punya kemuliaan dan kekayaan tanpa batas. Tadi bukan kecelakaan, ya? Kok tidak terjadi apa-apa? Apa aku hilang ingatan? Mami, Xiao Bao, kenapa kalian di sini? Mami belum pulang, jadi kami keluar mencarimu. Ah,
Pesanan Mami mau kedaluarsa. Ayo, cepat kita antar makanan. Ada apa, Xiao Bao? Apa kamu flu? Bukan, parfum tante ini terlalu menyengat. Anak nakal, kamu panggil siapa tante? Tidak sopan dan kotor sekali. Gaunku sudah kotor oleh bersin menjijikkanmu. Karena ulahmu, Maaf, tante. Aku bantu bersihkan. jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Xiao Bao. Xiao Bao. Jangan ganggu kakakku. Kamu siapa? Masih kecil begini. Kok tenaganya besar sekali? Iya, Xiao Bao. Kenapa hari ini kamu punya tenaga sebesar itu? Sampai bisa membuat orang dewasa terpental begitu? Mami, aku sama sekali tidak pakai tenaga. Kok dia terpental begitu? Mungkin karena dia sendiri sudah berbuat jahat. Dewa-dewi di langit mau menghukumnya. Omong kosong. Kalian berdua anak nakal. Bukan cuma mengotori gaunku, tapi berani mendorongku? Lihat saja, akan kuhajar kalian. Berapa harga gaunnya? Aku akan menggantinya. Mengganti? Gaun pestaku ini. Barang mewah, edisi terbatas. Seharga 100.000. Kalian sanggup menggantinya? HMPH. Cuma 100.000? Besar sekali mulutmu, ya? Kalian 3 anak bau. Kalau digabungkan pun tidak seharga itu. Begini saja, suruh pengantar makanan ini berlutut dan minta maaf padaku. Selama ada kami, jangan harap kamu bisa mengganggu Mami kami. Cuma 100.000, kan? Ini, aku berikan padamu. Tabungan kita cuma 3.000. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Mami, tenang saja, aku punya cara. Bagus, cuma punya tabungan 3.000. Masih berani sok kaya. Mau berlutut minta maaf, atau jual diri untuk bayar utang? Pilih sendiri. Baik, Aku minta maaf. Kumohon, lepaskan anak-anak. kalau begitu, berlututlah. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berlutut. Kenapa harus membual? Masih bilang, cuma 100.000. Mencari malu saja. Rp100.000 ada di sini. Tidak kurang sepeser pun. Apa? Kalian benar-benar punya 100.000? Cuma uang, kan? Kami punya banyak. Haning, kenapa kamu belum sampai? Dengar-dengar Tuan Chu sebentar lagi akan tiba. Aku segera ke sana. Dasar anak-anak nakal. Hari ini kalian beruntung. Nona ini ada urusan penting. Aku lepaskan kalian dulu. T. Xiao Jin, dari mana kamu dapatkan uang palsu sebanyak ini? Kalau sampai dia tahu, aku takut nanti dia akan membalas kita. Mami jangan khawatir. Itu semua uang asli. Salahku yang tidak berguna, sampai harus seorang anak menghiburku. Baiklah. Mami tahu kalian yang paling hebat. Dengan kalian di sini, Mami tidak perlu khawatir apapun. Kalau begitu, Mami, pergi mengantar pesanan dulu. Kalian tunggu di luar, ya? Mami khawatir kalau kami masuk. Akan ada bahaya, ya? Kalau begitu, apa Mami tidak akan dalam bahaya? Mami, pakailah ini. Pasti terlihat sangat berkelas. Dengan begitu, tidak ada yang berani meremehkan dan menindas Mami lagi. Jepit rambut ini mirip sekali dengan yang hilang 7 tahun lalu. Jepit rambut ini mengingatkanku pada papi kalian. Terima kasih, Xiao Bao. Mami suka sekali. Sini, pasangkan untukku. Tunggu aku ya, sayang. Itu papi. Tuan Chu, Nyonya Besar bilang harus. Anda di pesta itu, memilihkan untuknya, seorang menantu perempuan untuk dibawa pulang. Bilang pada Nyonya Besar, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Ngomong-ngomong, sudah ada kabar tentang wanita 7 tahun lalu itu? Belum ada. Terus cari. Tidak peduli dia sudah menikah atau belum. Apakah dia punya anak atau tidak, dia harus ditemukan. Baik.
Papi, Papi, Anak-anak, kalian salah orang. Aku bukan papi kalian. papi adalah papi kami. Kami tidak salah orang. Anak-anak, keluarga Tuan Chu selama ratusan tahun selalu hanya memiliki satu keturunan. Kalian adalah kembar tiga. Bagaimana mungkin? Kalian anak Tuan Chu? Kalau mau memeras uang, setidaknya cari tahu dulu dong. Minggir, minggir, minggir. Jangan menghalangi jalan Tuan Chu. kami tidak mau memeras uang. Dia memang papi kami. Aneh. Kenapa ketiga anak ini memberikan perasaan akrab yang tak bisa dijelaskan? Sudahlah, bawa mereka ke sana. Makan sesuatu di ruang VIP. Akhir-akhir ini berita penculikan anak cukup banyak. Mereka tidak aman di luar. Baik. Ayo pergi. Dengar-dengar, Nyonya Besar Chu sudah memberi perintah. Tuan Chu harus memilih salah satu dari kita untuk dijadikan istri. Haning, kamu kan mantan pacar Tuan Chu. Menurutku, posisi Nyonya Muda Chu itu pasti milikmu. Betul sekali. Tuan Chu sudah bertahun-tahun hidup menyendiri. Tidak pernah dekat dengan wanita. Meskipun hanya berpacaran 10 hari, kamu adalah satu-satunya pacar yang pernah dimilikinya. Aduh, jangan bilang begitu dong. Nyonya Muda Chu, belum tentu milikku. Sudah putus beberapa tahun. Tuan Chu bahkan menghindariku. Kesempatan hari ini sangat langka. Aku harus kembali ke sisi Tuan Chu. Siapa yang pesan makanan ini? Ya? Kamu lagi. Tadi di lobi, aku sudah tahu kamu itu. Wanita genit. Ternyata benar saja. Kamu memang mau menyusup ke pesta ini. Untuk menggoda Tuan Chu? Tuan Chu? Tuan Chu siapa? Aku tidak kenal. Aku cuma mengantar makanan. Setelah itu aku langsung pergi. Masih saja pura-pura. Jepit rambut ini, baru saja kamu pakai, kan? Jelas-jelas sudah dandan habis-habisan. Masih saja sok polos. Dasar tidak tahu malu. Jepit rambut ini, anakku yang membelikannya untukku, agar aku senang. Kenapa tidak diantar dari tadi? Malah pas Tuan Chu mau datang baru diantar? Kurasa anakmu yang kurang ajar itu juga tidak punya niat baik. Kamu, Itu dia. Yang kecil itu, kelihatannya lebih licik daripada yang tua. Dasar tidak tahu malu. kalau kalian menghinaku, aku masih bisa tahan. Tapi kalian tidak boleh menjelek-jelekan anakku. Apa yang kami katakan itu salah. Sekumpulan tikus God masih berhayal jadi burung phoenix. Aku ulangi sekali lagi. Aku kesini bukan untuk menggoda. Tuan Chu, Sebaiknya kau begitu. Aku peringatkan ya, Tuan Chu itu milikku. Kau itu cuma pengantar makanan. Tidak pantas bahkan untuk mengikat tali sepatu Tuan Chu. Dia, dia. selain wanita, 7 tahun lalu itu, aku alergi pada semua wanita lain. Tapi wanita di depanku ini, anehnya aku tidak menolaknya. Mungkinkah dia adalah wanita 7 tahun lalu itu? Dulu aku berusaha menggodanya dengan segala cara. Tuan Chu tidak mau menyentuhku sedikit pun. Hanya 10 hari dia putus denganku. Sekarang dia malah memeluk pinggang wanita itu dan tidak mau melepaskannya. Dasar rubah betina. Aku sudah tahu. Kau datang untuk menggoda Tuan Chu. Dia bermarga Chu. Kamar 616. Tuan Lin. Aku terlalu banyak berpikir. Orang itu bermarga Lin. Mana mungkin itu Tuan Chu? Tuan Chu, wanita ini penuh tipu muslihat. Dia menyamar sebagai pengantar makanan. Sengaja menyusup ke pesta ini. Hanya untuk mencari pria kaya. Aku akan mengusirnya sekarang. Aku. Sudah kubilang padamu. Aku tidak menyamar. Aku memang datang untuk mengantar makanan. Kau terus-menerus bilang, kau mengantar makanan. Kalau begitu, lihat, ada yang mau mengambilnya tidak? Aku yang pesan. Aku memesankan makanan untukmu, dikirim ke pesta. Kau ingat untuk menerimanya. Apa? Mana mungkin? Anda kan presiden direktur grup Chu, berkuasa dan berpengaruh. Karyawan di bawah Anda, ada ratusan ribu. Mana perlu? Anda sendiri yang memesan makanan? Aku tidak percaya.
Pasti wanita. Penuh tipu muslihat ini. Ulah siapa ini? Aku akan lihat. Sebenarnya apa yang tertulis di sini? Apa ini? Kue-kue yang papi suruh orang kirim. Enak banget. Tapi papi tidak punya kekuatan sihir. Jadi tidak bisa langsung mengenali kita. Ya. Bukan masalah besar. Atur saja papi dan mami bertemu. Lalu jelaskan semuanya, kan beres. Kakak, tolong pesankan aku kamar. Beritahu Chu Wuyou. Ada wanita yang sangat penting. Menunggunya di sana. Selain itu, kalau mami mencari kami, bilang saja kami ada di sana. Baik. Ibu benar-benar ingin punya cucu. Sampai gila. Berani-beraninya dia mengirimkan hal seperti ini ke pesta. Ini berita besar loh. Tuan Chu sudah menjaga diri bertahun-tahun. Hari ini dia akan berbuka puasa. Haning, Tuan Chu bahkan menyiapkan hal seperti ini. Untukmu, jelas dia sudah lama ingin. Kembali padamu. Hari ini, dia pasti datang khusus untukmu. Tuan Chu punya wanita, menunggu Anda di kamar 808. Katanya orang yang sangat penting bagi Anda. Wanita. Mungkinkah wanita 7 tahun lalu itu? Ki Haning, kamu masih menunggu apa lagi? Pasti Tuan Chu sudah memesan kamar. Tinggal menunggumu datang. Tuan Chu ini juga. Sama sekali tidak peduli tempat. Sudah lihat, kan? Tuan Chu itu milikku. Aku juga mau pulang dan bersiap-siap lagi memberi Tuan Chu kejutan. Tidak kusangka, Tuan Chu yang begitu bersih dan anggun, ternyata bisa menyukai dia. Halo, permisi, apa Anda melihat 3 anak kecil, tingginya kira-kira segini? Oh, mereka ada di lantai atas, di kamar 808. Terima kasih, ya. Terima kasih. Xiao Feng, Xiao Jin, Xiao Tian. Benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Tadi saat di pesta, kenapa kamu tidak bilang, saya datang ke kamar ini? Saya ke sini untuk mencari anak-anak saya. Mereka tidak ada di sini. Sepertinya saya salah masuk kamar. Ternyata bukan dia. Saya akan pergi sekarang. Bagus sekali. Tidak hanya menemukan papi. Mungkin saja kita bisa punya 2 adik lagi. Kalian lagi, 3 bocah nakal. Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempat kalian. Papi mami kami ada di sini. Kenapa kami tidak boleh? Apa? Si pengantar makanan itu juga ada di sini? Aku tahu wanita itu. Tidak tahu diri. Membuat kekacauan di pesta saja belum cukup. Sekarang datang lagi ke sini untuk menggoda Tuan Chu. Dasar bocah nakal. Ini tempat aku bareng Tuan Chu. Buat kencan rahasia. Kasih waktu 1 menit. Bawa ibu tukang kurir kalian itu. Cepat cabut dari sini. Kalau enggak, kalian bakal nyesel. Berani-beraninya kamu mau kencan sama papi. Sih? Papi itu udah jadi milik mami loh. Aku peringatkan, jangan coba-coba macam-macam. Aku ingatkan, jangan serius, jangan main-main. Tuan Chu bahkan belum melihatnya. Dia sudah menggosok dan meminta kalian memanggilnya papi. Benar-benar tidak tahu malu. Chu Wuyou memang papi kami kok. Cuy, Tuan Chu adalah CEO grup Chu. Ibu kalian, itu cuma pengantar makanan. Dia cuma pantas menikah dengan pemulung. Lucu yang besar melahirkan lucu yang kecil. Kalian sekeluarga, memang harus hidup di tumpukan kelucuan. Aku tidak mengizinkanmu menghina mamiku. Siapa? Siapa yang memukulku? Siapa? Siapa yang memukulku? Ada apa hari ini? Benar-benar gila. Tidak mau pergi, ya? Menolak tawaran baik, malah memilih hukuman. Lihat saja, akan kukeluarkan. Kalian berempat, dari sini. Tidak boleh biarkan dia mengganggu papi dan mami. Siapa? Siapa yang sok misterius ini? Keluar kau. Kalau berani mendekat lagi, mengganggu, papi dan mami membuat bayi, akan kubuat kau menyesal. Cuma kalian bertiga? 3 bocah ingusan ini berani mengancamku?
Hanya kami? Kalian tunggu saja. Halo? Ada yang merusak rencanaku. Bawa beberapa orang lagi ke sini. Beri mereka pelajaran. Apa yang kau lakukan? Ini persis sama dengan 7 tahun lalu. Aroma lavender. 7 tahun lalu. Apa kita pernah bertemu? 7 tahun lalu. Apa yang kau lakukan? 7 tahun lalu. Apa kita pernah bertemu? 7 tahun lalu. Memang ada seorang pria yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupku. Tapi pria itu bermargalin. Tuan Chu, kita belum pernah bertemu. Kukira. Aku hanya tertarik pada wanita. 7 tahun lalu itu. Tuan Chu, Aku tidak tertarik padamu. tapi kita kan pacaran. Sekarang tidak. Pergi. Tuan Chu, kenapa kau lagi-lagi? Lagi-lagi alergi? Tapi dia. Aku menyentuhnya 2 kali. Tidak ada penolakan. Dan tidak alergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo, Xiao Bao. Mami, tolong aku. Halo? Ada apa? Apa perlu bantuanku? Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan Chu. Aku pergi dulu. Wanita yang menolak Tuan Chu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sama persis dengan wanita 7 tahun lalu. Asisten Lee, dalam setengah jam, temukan gadis, pengantar makanan tadi. Xiao Feng, Xiao Jin, Xiao Tian, kalian di mana? Adik, apa kamu bisa menggunakan kekuatan sihirmu sekarang? Tanganku terikat. Tidak ada tenaga sama sekali. Aku juga. Aku juga. Kita hanya bisa menunggu Mami menyelamatkan kita. Mami, Mami, Xiao Bao, kalian, apa kalian baik-baik saja? Xiao Bao, Xiao Bao. Mami, kami, tidak apa-apa. Mami sakit tidak? Mami tidak apa-apa. Kenapa? Kamu menculik anak-anakku. Salahkan saja dirimu sendiri. Siapa suruh kamu pergi ke kamar 808, menggoda Tuan Chu, dan merusak rencanaku? Aku tidak menggoda Tuan Chu. Aku pergi ke kamar 808 untuk mencari anak-anakku. Saking panasnya, sampai bajumu robek. Masih mau mengelak? Bukan begitu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku pergi ke kamar itu. Cukup. Aku tidak mau dengar detailnya. Kamu sudah merusak rencanaku. Ibu berutang, anak yang bayar. Jangan sentuh anak-anakku. Baiklah. Melihat betapa protektifnya kamu pada anak-anakmu. Hari ini aku akan menghabisimu dulu. jangan sentuh mami kami. Mami, kami terlalu ceroboh. Tertipu oleh wanita jahat ini. Tidak bisa melindungimu. Bukan begitu. Ini salah Mami. Mami terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan kalian, sehingga orang lain punya kesempatan membawa kalian ke sini. Sudah, apa-apaan sih kalian nangis begitu? Berisik tahu. Kalau kalian nangis lagi, aku akan langsung kirim kalian ke neraka. Wanita jahat, beraninya kamu melukai Mami. Aku akan melawanmu. Aku akan mengubahmu jadi batu, agar kamu tidak bisa bergerak. Nanti kalau aku sudah luang, aku akan melemparmu ke Samudra Pasifik.
Umurmu masih kecil, tapi omonganmu besar juga ya. Sayangnya, nyawa kalian ada di tanganku. Dasar gila. Kamu kan cuma curiga dengan hubunganku dengan Tuan Chu. Kalau ada apa-apa, hadapi saja aku. Kenapa kamu harus melakukan ini pada anak-anakku? Curiga? 3 anakmu yang hebat ini. Dengan seenaknya bilang, Tuan Chu adalah papi mereka. Apa? Mereka tidak pernah sudah bertemu papi. Bagaimana bisa kalian yakin kalau Tuan Chu adalah papi kalian? Chu Wuyou memang papi kami. Memangnya apa yang salah? Betul, kami mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Tuan Chu, selama ratusan tahun, hanya memiliki 1 keturunan. Bagaimana mungkin dia adalah papi kalian yang kembar 3? Iya, benar. Keluarga Chu hanya punya 1 keturunan. Seluruh kota Haicheng tahu itu. Xiao Bao bilang begitu. Mungkin untuk menenangkan wanita gila ini sementara. Nanti kalau Chu Wuyou datang, aku akan bilang sendiri padanya. Kalau kami adalah anak kandungnya. Nanti lihat saja bagaimana dia akan menghajarmu. Jangan sakiti anak-anakku. Daripada berhayal, ingin jadi anak Tuan Chu, lebih baik berdoa. Semoga reinkarnasi di kehidupan selanjutnya lebih baik. Jangan terburu-buru. Kalian semua akan kena. Tidak akan ada yang kubiarkan lolos. Bagaimana ini? Kekuatan sihir ini sudah dicoba berkali-kali, tapi tidak bisa keluar. Kalau terus begini, seluruh keluarga bisa hancur. Jangan. Ada apa ini? Aku akan memanggil Chu Wuyou sekarang. Aku akan Chu memanggil. Wuyou kemari. Biarkan dia memberitahumu tentang hubungan ayah anak kita. Memanggilnya kemari. Sekarang masih berani bicara sembarangan? Kalau begitu, kita mulai dari kamu dulu. Apa orangnya sudah ditemukan? Aku tidak percaya. Seseorang tidak mungkin menghilang begitu saja, kan? Ini. Ada apa? Tuan Chu, kenapa kamu tiba-tiba muncul? Tuan Chu, Iya nih, kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Papi, cepat selamatkan kami. Cepat selamatkan Mami. Mereka. Tapi, siapa ibunya yang mereka sebut itu? Dia benar-benar wanita 7 tahun lalu itu. Dasar bocah-bocah. Di depan Tuan Chu, masih berani ngaku-ngaku ayah. Kalian pikir, Tuan Chu akan percaya? Omong kosong kalian itu, ya? Siapa bilang apa yang mereka katakan itu omong kosong? Tuan Chu, apa maksudmu? Mereka adalah orang-orangku. Berani menyentuh orang-orangku. Keluarga Qi, apa kalian tidak ingin eksis lagi? Apa? Asisten Lin, perintahkan, batalkan semua kerjasama antara grup Chu dan keluarga Qi. Baik, Tuan Chu, aku salah. Aku mohon, tarik kembali perintahmu. Jika keluarga Qi tanpa dukungan keluarga Chu, bagaimana kami bisa bertahan di kota Haicheng nanti? Siapa suruh kamu buta? Mengganggu kami? Rasakan. Kamu. Dia masih melototi kami. Masih tidak mau bertobat. Kalau begitu, biarkan Hiu yang mengajarinya. Kemana perginya semua orang? Betul, Xiao Bao. Kenapa mereka berdua semua menghilang begitu saja? Lalu, Tuan Chu, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Aku. Mereka menindas wanita dan anak-anak. Pasti para dewa di langit. Tidak tahan melihatnya. Tidak tahan melihatnya. Mereka dilempar ke Samudra Pasif. Jadi makanan hiu, kan? Mana mungkin? Mana mungkin? Mami, kami kan masih anak-anak. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Itu semua fenomena supranatural. Kami juga tidak mengerti, loh. Benar juga. Kita saja tidak mengerti. Janganlah menyusahkan anak-anak. Papi,
Wanita jahat itu yang melukai lengan Mami. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, aku pulang dan mengoleskan obat saja. Xiao Jin memanggilnya papi. Kenapa dia tidak menyangkalnya? Oh, ya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Bao, kalian main di luar dulu. Mami ada urusan. Kita harus bicarakan ini. Halo. Kak, papi mami. Pasti akan melanjutkan hubungan lama mereka. Baik, Mami. Ayo, pergi sana. Apakah jepit rambut ini milikmu? Jepit rambut di tangannya ini sama persis dengan yang hilang dariku 7 tahun lalu. Sama persis. Mungkinkah orang itu benar-benar dia? Jepit rambut itu. Bagaimana kau bisa memilikinya? Kau mendapatkannya di mana? Kapan kau mendapatkannya? Baru hari ini, di kamar 808. Aku kira dia menemukannya 7 tahun lalu. Ternyata aku salah paham. Dia bukan orang itu. Ini bukan milikku. Yang ini, anakku yang memberikannya padaku. Lalu mereka, kenapa memanggilku papi? Iya, benar. Mungkinkah? Mungkin anak-anak terlalu merindukan papi mereka. Maaf ya, Tuan Chu, sudah merepotkanmu. Sepertinya, dia bukan wanita 7 tahun yang lalu itu. Hari ini benar-benar sial. Terus-menerus mendapat kemalangan. Hampir saja dimakan oleh hiu. Di Samudra Pasifik. Bos, jangan-jangan ini ulah ketiga anak itu? Mereka cuma anak kecil ingusan. Mereka cuma beberapa. Anak ingusan. Tidak mungkin sekuat itu. Tapi kan mereka anak Tuan Chu? Siapa tahu, grup Chu membantu dari belakang. Dasar bodoh. Omong kosong begini saja kamu percaya. Tuan Chu alergi wanita. Dia harus menahan diri dan berlatih. Seluruh kota Haicheng tahu, kan? Bagaimana mungkin dia punya anak? Menurutku, Tuan Chu terlalu lama bermeditasi. Terlalu baik hati. Sehingga dia sempat tertipu oleh para penipu itu. Bos memang paling jeli. Sayang, kalian mau membawaku kemana? Misterius sekali. Ke tempat yang hangat. Oke, kita sudah sampai. Wow, cantik sekali. Ini istana, ya? Ini rumah kita. Apa? Villa seperti ini. Kita masih punya 33 lagi. Ada apa dengan Mami? Mami pasti terlalu senang. Menangis bahagia. Xiao Jin. Kak. Mami minta maaf padamu. Membuat kalian ikut Mami. Menderita bersama. Mami minta maaf pada kalian. Tapi, orang bijak mencintai harta. Tapi mendapatkannya dengan cara yang benar. Mencuri seperti ini. Sama sekali tidak boleh dilakukan. Sertifikat rumah ini. Kamu harus segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Mengerti? Mami, ini semua kubeli dengan uang. Kemenangan lotre. Benar-benar sah kok. Lotre? Yejezet Hang Fui. Irba Yejezet Yejelzet. Hang Fui. Irba Yejezet Hang Fui. 1 miliar. Yejezet. Kalau Mami merasa tidak cukup. Aku akan memenangkan 100 miliar lagi. Tidak perlu. Cukup. Jangan-jangan Xiao Jin punya tubuh yang selalu hoki itu? Mami, aku juga punya kejutan buat Mami, loh. Wow. Ukurannya pas banget, loh. Anak-anakku ini hebat banget. Tinggal cocokkan ukuran Mami. Siapkan semua model bajunya. Ting, jadi deh. Itu MAH sepele buat kami. Xiao Feng, Xiao Jin, Xiao Tian, punya kalian bertiga. Itu benar-benar bintang keberuntungan Mami, deh. Andai ada papi di sini, pasti lebih lengkap. Aku pikir, meskipun tanpa papi, aku bisa membesarkan mereka sendiri dengan baik. Tapi lihat mereka yang ngejar-ngejar Tuan Chu sambil manggil, papi. Sampai ngotot gitu. Aku jadi sadar, ternyata dalam hati, mereka selalu berharap punya papi. Kalian jangan khawatir, besok, Mami bakal pergi kencan buta. Buat kalian, cari seorang papi untuk di sini. Kencan buta? Iya beneran. Bukankah kalian menginginkan
seorang ayah? Wah, mama salah paham. Aduh, mama salah paham. Imal. Aduh, mama salah paham. Rumah ini akan berantakan. Hello Kitty. Hello Kitty. Selesai Hello Kitty. Hello Kitty. Pakaian Burberry. Anting-anting Chanel. Jam tangan Richard Mille. Ini dia domba gemuk yang siap disembelih. Platform ini memang tidak berbohong padaku. Halo, namaku Xian Ling Yue. Aku punya 3 anak. Xian Ling Yue. Aku paling suka anak-anak. Tenang saja. Mereka akan kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Kamu baik sekali. Banyak orang bilang begitu. Tapi, aku juga tidak menghasilkan banyak uang. Aku cuma pengantar makanan. Entahlah, apa kamu keberatan? Dia ini pura-pura miskin untuk mengujiku, ya? Tidak masalah. Aku punya tabungan 30 juta. Semua tentangmu dan anak-anakmu. Akan kutanggung. Kamu benar-benar bertanggung jawab. Xian Ling Yue ini benar-benar polos sampai bodoh. Janji lisan seorang pria. Dia percaya juga. Kalau begitu, aku akan memperkenalkan diri. Tinggi 180 cm. Perut six-pack. Laporan kredit. Saldo bank. Kondisi kesehatan. KTP. Semuanya ada di sini. Lihatlah. Tidak perlu, karena kamu berani mencetaknya. Pasti tidak ada masalah. Aku percaya padamu. Domba gemuk ini mudah sekali ditipu. Baiklah. Kalau begitu, kita sudah cukup saling mengenal. Ayo menikah. Aku juga ingin segera menikah. Untuk mencarikan ayah bagi anak-anak. Sudahlah. Dia punya alasannya sendiri. Berani menyentuhnya lagi, akan kuhabisi kau. Siapa kau? Hah? Kami sedang kencan buta. Apa urusanmu? Aku. Dia suaminya. Suami? Kamu punya suami, tapi masih kencan buta. Dasar penipu. Aku akan melaporkanmu ke platform. Kamu yang penipu. Kamu mengaku punya tabungan puluhan juta. Padahal utangmu 53,05 juta. Dan sudah dibatasi pengeluaran mewahnya. Semua data ini palsu. Kamu itu tipikal penipuan cinta. Kamu bohong. Kamu mengaku tinggi 1,8 meter. Padahal pakai sol sepatu peninggi. Sampai 15 cm. Hebat sekali kamu. Jalan pakai egrang begitu. Tidak takut jatuh ya? Kalian anak-anak nakal. Lihat saja bagaimana aku akan menghajar kalian. Tuan Chu, terima kasih. Ya, kenapa kamu di sini? Dia bahkan mengaku suamiku. Dia itu pria brengsek. Mami berisiko terluka. Papi. Aku bukan papi kalian. Papi adalah papi kami. Istrimu akan ditipu oleh pria brengsek. Cepat urus dia. Kamu punya 3 anak yang baik. Ternyata anak-anak yang meminta bantuannya. Pria brengsek itu sudah diusir. Tapi kalau mami nanti masih mau kencan buta, bagaimana? Aku cuma mau papi kandung. Dapat. Minta dewa jodoh papi dan mami. Dikunci mati saja, kan beres. Jodoh mereka berdua sudah putus. Aduh, pantas saja papi dan mami bertemu tapi tidak saling kenal. Tapi pasti bisa diperbaiki, kan? Iya kan? Kalau sudah putus, ya putus. Mereka punya takdir jodoh sendiri. Aku juga dewa. Jangan pakai alasan itu untuk mengelak dariku. Kakek dewa jodoh, tolong bantu aku dong. Aduh. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu kan tidak jadi biksu. Cukup berlatih di rumah saja. Tidak perlu sering-sering ke kuil. Kuil itu tenang. Tidak akan dipaksa menikah. Bagaimana kalau ku bantu lihat jodohmu? 7 tahun lalu, aku dibius orang. Seorang wanita pengantar makanan. Menyelamatkanku. Setelah aku sadar.
Tapi dia malah menghilang. Aku hanya ingin menemukannya, bertanggung jawab padanya. Baiklah, biar ku bantu lihat. Bagaimana hubunganmu dengan wanita 7 tahun yang lalu itu? Gelap gulita seperti ini. Tidak terlihat apa-apa. Sepertinya telah terbakar. Mungkinkah aku dengannya memang tidak berjodoh? Sudah kubilang, jangan melawan takdir jodoh, kan? Lihat, janggutku sampai terbakar. Kakek Dewa Jodoh. Ini pasti kecelakaan. Kakek Dewa Jodoh, coba lagi dong. Tidak bisa, tidak bisa. Hanya papi yang terbaik. Anak tanpa papi itu seperti rumput liar. Sudah. Aku akan perbaiki. Berhasil. Asyik. Papi mami terkunci. Oh, Aku melihatnya. Aku melihat wanita 7 tahun yang lalu itu. Bagus sekali. Dia di mana? Pendeta, jangan panik. Belok kiri saat keluar. Wanita pertama yang ditemui adalah Dewa Jodoh. Wanita muda yang datang bersembahyang hari ini. Cuma ibumu seorang. Chuyo sekarang sudah pergi keluar. Percayalah, mereka akan segera bertemu. Semoga Bodhisattva memberkati. Putraku, Chu Uyo. Semoga segera menemukan jodoh yang baik. Dan aku juga bisa segera menggendong cucu. Dia adalah ibu Tuan Chu. Bodhisattva Maha Tahu. Siapapun itu, dari latar belakang apapun, asalkan dia bisa menikah dengan putraku, keluarga Chu kami pasti akan menganggapnya sebagai harta yang paling berharga. Memberikan semua yang terbaik padanya. Entah siapa yang seberuntung itu menikah dengan Tuan Chu. Semoga Bodhisattva memberkati. Semoga aku bisa menemukan seorang pria yang jujur dan dapat diandalkan, yang bisa menyayangi ketiga anakku dengan baik. 3 anak? Banyak anak, banyak rezeki. Dia benar-benar beruntung ya. Kalau dia bisa menikah dengan putraku, pasti bisa mematahkan kutukan keluarga Chu selama ratusan tahun, yang hanya punya 1 keturunan laki-laki. Mana ada wanita? Seharusnya aku tidak percaya. Itu dia. Mana orangnya? Kenapa sama persis seperti 7 tahun lalu? Menghilang tanpa jejak. Asisten Lin, periksa semua peziarah wanita. Kali ini, aku ingin wanita itu tidak bisa kabur. Amitabha. Ini tempat suci Buddha. Jangan membuat keributan. Dermawan, kalian melewatkannya lagi. Kalau begitu, tunggu saja pesta ulang tahun Nyonya Besar lusa. Saat itu, kau pasti akan bertemu dengan orang yang kau cari. jodohmu, tinggi 180 cm, kaya raya, memegang tasbih. Jelas bang. Mami pasti tahu itu papi. Tasbih? Jangan-jangan dia biksu? Kalau itu sih, enggak bisa. Ternyata berdoa pada dewa tidak ada gunanya. Ah, sudahlah. Tadinya aku kesini juga. Hanya karena tidak ingin membuat anak-anak kecewa. Itu, aku ada urusan lain. Ramalan ini, aku tidak akan membukanya. Tunggu. Ini, suara Xiao Feng? Lusa, pergi ke posisi kantong keberuntungan, dan kau akan melihat jodohmu. Terima kasih. Tadi suara siapa? Tentu saja suaraku. Kalau saja ada cucu yang turun dari langit. Nenek. Bodhisattva telah menampakkan diri. Dia benar-benar mirip dengan Wuyo waktu kecil. Persis sama. Nenek pasti ingin menantu perempuan. Dan cucu laki-laki, kan? Aduh, aku memimpikannya. Keinginanmu akan terwujud di pesta ulang tahun nanti, loh. Benarkah? Aduh, kebetulan sekali. Aku juga ingin di pesta ulang tahun nanti.
memilih menantu perempuan yang baik. Ngomong-ngomong, ada petunjuk apa, nih? Sejak kecil, Mami selalu menyanyikan lagu anak-anak untuk kami. Suara nyanyiannya lebih indah dari musik surgawi. Betul. Pilih yang paling jago nyanyi. Pasti berhasil. Aduh, Bagus, bagus. Pas sekali. Aku juga suka nyanyi. Gadis yang suaranya bagus. Kita sudah berusaha keras mengunci Papi dan Mami. Di pesta ulang tahun, mereka pasti akan saling mengenali. Tentu saja, ini sudah menguras 1000 tahun kekuatanku. Lusa, di lokasi kantung keberuntungan, kamu akan melihat takdirmu. Mungkinkah takdirku adalah tamu Tuan Chu? Dasar bajingan tidak berguna. Tidak bisa mendekati Tuan Chu, sudahlah. Malah membuatnya marah. Bisnis keluarga Qi dan keluarga Chu. Semuanya hilang. Ayah, ini semua gara-gara Xian Lingyue. Dia, Aku tidak peduli karena siapa. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Besar Chu. Kalau kamu tidak bisa menangani Tuan Chu, dan tidak mendapatkan restu Nyonya Besar Chu, jangan pulang lagi. Kalau bukan karena Xian Lingyue, si rubah ini, keluarga Qi tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Aku juga tidak akan dihukum oleh ayah. Xian Lingyue, kau pantas datang ke sini? Xian Lingyue, kau pantas datang ke sini? Bahkan tidak pakai seragam pengantar makanan. Jangan-jangan mau beralasan lagi. Kalau kau sedang mengantar makanan, Aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. seorang pengantar makanan rendahan berani-beraninya bilang, dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Besar Grup Chu. Kau punya undangannya? Gawat, aku terlalu fokus pada kantong keberuntungan. Terakhir kali beralasan mengantar makanan, kau ingin menggoda Tuan Chu. Kali ini bahkan tidak membawa undangan. Sudah berani datang untuk mencalonkan diri sebagai Nyonya Muda Chu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Mencalonkan diri sebagai Nyonya Muda Chu? Betul sekali. Pesta ulang tahun kali ini, Nyonya Besar ingin memilih menantu perempuannya sendiri. Yang datang, semuanya tamu wanita. Mungkinkah jodohku adalah Tuan Chu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sudah dengar belum? Tuan Chu bertengkar lagi dengan Nyonya Besar. Lagi-lagi karena 7 tahun lalu. Kejadian satu malam di Hotel Shaman itu. Iya, betul. Katanya Tuan Chu ingin menemukan wanita 7 tahun lalu itu. Tapi Nyonya Besar ingin di antara tamu wanita menemukan yang paling bagus nyanyinya. 7 tahun lalu, Hotel Shaman. Kok bisa sama persis dengan situasiku? Entah siapa yang seberuntung itu. Tuan Chu diam-diam mencarinya selama 7 tahun. Dengar-dengar aku ini pengantar makanan. Benar, itu aku. Ternyata, pria 7 tahun lalu itu benar-benar Tuan Chu. Katanya, Tuan Chu pernah menelepon nomor pengantar makanan itu. Tapi yang mengangkat teleponnya pria. Setelah itu, teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Paman, cepat beri aku uang. Paman, Aku akan segera balik modal. Sungguh, aku tidak punya uang. Aku? anak kecil ini, kenapa cuma bicara omong kosong? Kalau hari ini kamu tidak beri uang, jangan harap bisa pergi. Beri uangnya. Telepon apa? Cepat cari uangnya. Tadi malam, wanita di Hotel Shaman itu. Apakah itu kamu? Hotel apa? Kamu salah orang. Apa yang kalian katakan itu benar? Xian Lingyue, itu cuma gosip para pelayan. Kamu tidak mungkin, karena kamu seorang pengantar makanan. Langsung merasa itu kamu, kan? Bukan begitu. Semua situasinya cocok. Aku benar-benar sangat mungkin adalah wanita yang dicari Tuan Chu. Wanita itu. Dasar tidak tahu malu. Hal yang mustahil seperti ini, masih berani kamu ucapkan? Meskipun kamu ingin merayu Tuan Chu, kamu harus pakai otak dong. Tuan Chu sudah pernah melihatmu. Kalau kamu memang wanita 7 tahun lalu itu, mana mungkin dia tidak mengenalimu? Betul. Caramu mencari perhatian sungguh memalukan. Bukan begitu. Aku memang wanita yang dicari Tuan Chu. Wanita 7 tahun lalu itu. Apa katamu? Apa yang baru saja kalian katakan? Ulangi lagi. Aku tidak dengar jelas. Aku bilang, begini Tuan Chu, 2 pelayan ini, bukannya kerja yang benar.
malah bergosip tentang majikan. Dan Xian Lingyue ini benar-benar bodoh sekali. Bukan cuma percaya, tapi ikut-ikutan bergosip juga. Terlebih lagi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati keluarga Chu. Tuan Chu paling benci orang yang suka bergosip. Aku ingin lihat Xian Lingyue ini. Mau akal-akalan apa lagi? Aturan keluarga Chu. Kalian sudah melupakannya semua. Ya, Tuan Chu, kami salah. Kami tidak akan berani bergosip lagi. Tidak akan berani lagi. sudahlah. Hari ini ulang tahun ibuku. Jangan ulangi lagi. Terima kasih, Tuan Chu. Melihat reaksi Tuan Chu ini, apa mungkin yang dikatakan dua pengasuh itu? Semuanya bohong? Tuan Chu, Xian Lingyue belum Anda hukum. Dia bahkan tidak punya undangan. Siapapun yang datang adalah tamu. Silakan bersantai saja. Jangan sungkan. Xian Lingyue, sebagai mantan pacar Tuan Chu, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Tuan Chu itu alergi sama wanita. Jadi, apa itu 7 tahun lalu? Apa itu cinta satu malam? Itu sama sekali tidak mungkin. Pria malam itu tidak menunjukkan gejala alergi. Mungkinkah itu benar-benar bukan Tuan Chu? Asisten Lin, Nyonya Besar memilih menantu perempuan. Ada kriteria apa saja sih? Bocorin dong. Nyonya Besar cuma bilang, harus yang suaranya bagus. Kalian berdua, bawa Xian Lingyue kemari. Hah? Tuan Chu menyuruhnya masuk. Anda benar-benar membiarkannya masuk? Bagaimana kalau? Aku tahu, Xian Lingyue itu cuma pengantar makanan. Pasti tidak punya uang untuk les vokal. Dengan dia sebagai pembanding, baru bisa menonjolkan Hanning, yang suaranya bagus. Betul. Kakak, Mami lupa bawa undangan. Ah, aku lupa. Membawakan undangan untuk Mami. Ayo, kita antar undangan untuk Mami. Siapa ini? Kelihatannya menyedihkan sekali. Dia itu cuma pengantar makanan. Undangan saja tidak punya. Malah datang ke sini menggoda Tuan Chu. Aku tidak menggoda Tuan Chu. Pantas saja dari jauh sudah tercium bau kemiskinan. Dasar katak ingin menempel Tuan Chu. Tidak tahu malu. Cepat pergi. Pergi. Xian Lingyue, kau datang hari ini untuk mencarikan ayah bagi anak-anakmu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi. Tidak pergi juga boleh, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Karena Nyonya Besar sudah menentukan untuk memilih yang terbaik dalam bernyanyi. Dengan suara jelek Xian Lingyue, sebagai pembanding, kemampuan menyanyiku akan terlihat lebih menonjol. Nanti Nyonya Besar pasti tanpa ragu memilihku sebagai menantunya. Bernyanyi satu lagu. Bernyanyi. Kalau saja dulu tidak karena keluarga miskin dan belajar vokal terlalu mahal, mungkin sekarang aku juga bisa ikut The Singer. Betul, bernyanyi. Kalau nyanyiannya bagus, boleh tinggal. Jika tidak bisa bernyanyi bagus, minggat saja. Xian Lingyue, apa kakimu lemas ketakutan? Memang sih. Di depan suara emas Hanning, sulit memang untuk buka mulut. Tentu saja, Hanning pernah memenangkan penghargaan suara terbaik kota Haicheng. Nonaki, suara tinggimu yang 200 desibel itu memecahkan 6 gelas anggur. Pemandangan itu masih jelas dalam ingatan kami. Xian Lingyue, betapa hebatnya Hanning. Kau sudah dengarkan? Kalau takut, cepatlah mohon ampun. Dan bilang suaramu jelek. Ya, aku suka sekali melihatmu. Yang ketakutan begini. Seharusnya Tuan Chu dan Nyonya Besar juga melihat ini. Bagaimana kau menonjolkan kehebatanku? Apa yang kalian lakukan? Tuan Chu, Nyonya Besar, kalian datang tepat waktu. Aku menyuruh Xian Lingyue menyanyikan lagu untuk merayakan ulang tahunmu. Tapi dia ketakutan, tidak berani. Aduh, saya suka sekali orang yang pandai menyanyi. Nyonya Besar, di sini yang paling pandai menyanyi, tentu saja Ki Hanning. Betul, betul. Memang dia yang terbaik. Saya tahu, gadis dari keluarga Ki itu punya suara tinggi yang luar biasa. Tapi hari ini banyak tamu yang datang. Apa benar tidak ada seorang pun yang bisa menyanyi lebih baik darinya? Aduh, apa saya harus memilih Ki Hanning saja? Wanita tak punya hati ini untuk jadi menantu? Nyonya Besar, saya bersedia mencoba. Bagus, berani sekali.
Nyonya besar, Tuan Chu. Dia pasti, bahkan not balok saja dia tidak tahu. Kalian tunggu saja dia jadi bahan tertawaan. Betul. Dia kan cuma pengantar makanan. Apa dia tahu apa itu menyanyi? Seperti Haning yang sudah pernah menang penghargaan. Sebelum menyanyi harus pemanasan suara 10 menit. Dia. Mungkin apa itu pemanasan suara. Saja tidak tahu kan? Kita. Tinggal tunggu saja dia false. Dan mempermalukan diri sendiri. Tidak kusangka Xian Lingyue bisa menyanyi juga. Ini yang disebut bisa? Paling-paling cuma lumayan didengar. Kemampuan menyanyi Xian Lingyue yang pas-pasan ini, bahkan tidak ada 100-nya dariku. Sudah pasti akan jadi bahan tertawaan. Nanti ya, kalian pimpin untuk memanggilku Nyonya Muda Chu. Baik. Pecah, pecah. Gelasnya pecah. Apa? Pecah. Pecah. 10-10-nya pecah. Xian Lingyue menyanyi dengan sangat baik. Benar-benar tak tertandingi. Nyonya Muda Chu, dialah orangnya. Aduh. Nyanyianmu benar-benar bagus sekali. Aku belum pernah mendengar suara seindah ini. Terima kasih, Nyonya besar. Memang bagus sekali. Terutama bagian nada tingginya. Benar-benar mengguncang jiwa. Betul. Mengguncang sampai 10 gelas pecah. Lebih banyak 4 gelas. Daripada Qi Haning yang memecahkan 6 gelas. Hebat sekali. Kalau tidak salah ingat, Rekor Guinness. hanya memecahkan 9 gelas anggur. Xian Lingyue. Ini akan memecahkan rekor Guinness. Aduh, sungguh berkah dari Buddha. Pergilah, ambil pusaka keluarga Chu. Baik. Aku ingin memberikannya kepada Xian Lingyue. Kantung brokat dari Dewa Jodoh. Katanya, aku akan menemukan jodohku di sini. Tak disangka aku benar-benar menemukannya. Ternyata dia adalah Tuan Chu. Nyonya tua, pusaka keluarga Chu ini, bukankah hanya untuk menantu perempuan keluarga Chu? Apa maksudmu ini? Suara Xian Lingyue tak tertandingi. Aku umumkan, mulai sekarang dia adalah Nyonya Muda keluarga Chu. Nyonya besar, jangan sampai tertipu oleh Xian Lingyue ini. Orang seperti dia, bahkan tidak pernah belajar musik. Bagaimana mungkin? Dia bisa memecahkan 10 gelas tinggi dengan suaranya? Pasti dia curang. Diam. Kau kira telingaku tuli, ya? Aku bahkan tidak bisa membedakan mana yang bagus dan buruk. Aku tidak bermaksud begitu. Meskipun Xian Lingyueku tidak alergi juga. Tapi kan masih belum pasti. Dia wanita yang 7 tahun lalu itu. Aku juga tidak setuju. Pusaka keluarga diberikan kepada Xian Lingyue. Aku juga tidak setuju. Pusaka keluarga diberikan kepada Xian Lingyue. Sepertinya Tuan Chu tidak ingin menikahiku. Tuan Chu ternyata berpihak padaku. Sepertinya dia masih menyimpan perasaan padaku. Nah, Xian Lingyue, gadis sebaik ini. Kau tidak menyukainya? Kau ini bodoh sekali. Emma, aku ingin melihatnya lagi. Apa dia ingin menunggu? Hanya dia dan Xian Lingyue. Saat berdua saja baru bicara, sebagai tanda cinta. Pasti begitu. Tidak kusangka, anak nakal ini romantis juga. Ambil kembali pusaka keluarga ini. Baik. Memang ada perbedaan status. Mungkin aku memang tidak seharusnya datang ke sini. Mencari ayah untuk anak-anak. Nyonya besar, hari ini adalah ulang tahun Anda. Izinkan saya memberikan hadiah ulang tahun untuk Anda. Dan mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, karang merah dari Laut Timur. Persik abadi dari Gunung Barat. Patung Buddha emas murni. Ginseng 1000 tahun. Nona Qi benar-benar royal ya. Nyonya besar, ini hanya hadiah kecil, tidak seberapa. Haning mendoakan Anda. Semoga panjang umur seperti Laut Timur. Panjang umur. Lagi-lagi, benda-benda vulgar yang menumpuk uang. Barang-barang ini memang mahal, tapi kurang ketulusan. Andai saja itu cucu laki-laki yang gemuk, pasti senang sekali.
Anak baik. Berikan gelang emas ini pada gadis Ki Haning. Baik. Hadiah-hadiah berharga yang diterima Nyonya Besar Chu. Tak terhitung jumlahnya. Tapi beliau tidak pernah sembarangan memberikannya. Sepertinya beliau sangat puas dengan hadiah ulang tahunku. Nyonya besar, sudah waktunya minum obat. Aku tahu, kamu juga tidak tertarik pada benda-benda duniawi seperti emas dan perak ini. Kalau begitu, temani aku ke bawah saja. Xian Lingyue, aku ingin lihat kamu, si pengantar makanan itu. Mau kasih hadiah ulang tahun apa yang bisa menandingiku? Xian Lingyue, giliranmu. Xian Lingyue, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan-jangan cuma makanan pesan antar murahan belasan ribu, ya? Aku sebelumnya tidak tahu ini pesta ulang tahun Nyonya Besar. Aku tidak menyiapkan apa-apa. Dasar pengantar makanan, memang miskin. Betul. Menurutku, hadiahmu itu Memang tidak pantas diperlihatkan. Nyonya Besar dan Tuan Chu lagi tidak ada. Enaknya kita usir saja Xian Lingyue, biar tidak merusak rencanaku lagi. Hadirin sekalian, Xian Lingyue bahkan tidak punya hadiah ulang tahun. Dia sama sekali tidak pantas duduk di sini. Kalian setuju, kan? Betul. Memang harusnya dia diusir. Pergi sana. Nyonya Besar dan Tuan Chu saja tidak mengusirku. Kamu punya hak apa? Ya jelas aku punya, karena aku ini Nyonya Muda Chu. Nyonya Besar tidak pernah bilang kamu Nyonya Muda Chu. Tapi ya, Nyonya Besar baru saja memberiku gelang emas. Kamu punya? Oh, ya, tadi Nyonya Besar memang bilang mau memberimu pusaka keluarga. Tapi, setelah mendengar omonganku dan Tuan Chu, dia jadi tidak memberikannya. Xian Lingyue, apa maksud Nyonya Besar dan Tuan Chu? Kamu belum paham juga? Pengawal, usir dia. Lepaskan aku. Sudah dikasih jalan baik-baik tidak mau. Maunya malah dihukum. Kamu bahkan tidak punya hadiah ulang tahun. Jelas tidak pantas duduk di sini. Pergi sana. Siapa bilang dia tidak punya hadiah? Dia. Xian Lingyue memberikan Nyonya Besar 3 cucu gemuk yang menggemaskan. Apa hadiah ulang tahun ini cukup? Cucu-cucu. Kalian semua cucu-cucu nenek? anak-anak nakal ini lagi. Nenek. Mereka bertiga benar-benar mirip anakku waktu kecil. Ya. Nenek, kita bertemu lagi. Iya, dulu nenek pertama kali melihatmu. Sudah merasa sangat cocok denganmu. Xiao Jin juga. Wanita jahat ini mengganggu Mami. Nenek harus menghukumnya berat-berat. Mami. Mami disakiti. Sakit tidak? Ki Haning, beraninya kamu mengganggu Xian Lingyue. Nyonya Besar, aku tidak melakukannya. Masih berani mengelak? Kemari. Beri dia pelajaran yang setimpal. Lingyue, maafkan aku. Kamu jadi disakiti di pesta ulang tahunku. Tidak apa-apa, Nyonya Besar. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dasar bocah. Sudah punya anak di luar, tapi tidak pernah bawa pulang. Menantu dan cucuku. Aku. Hari ini ulang tahun ibu. Jika aku memberitahunya bahwa ketiga anak ini bukan cucunya, dia mungkin akan kecewa. Nyonya Besar, jangan tertipu olehnya. Aku sudah selidiki. Xian Lingyue pernah mendaftar di platform Kencan. Dia dan ketiga anaknya ini menipu para peserta Kencan. Sekarang, masih ada laporan pengaduan di platform itu. Kalian adalah penipu. Kalian adalah penipu. Nenek, kami bukan penipu. Pria kencan buta itulah yang penipu. Papi juga tahu masalah ini. Betul. Aku memang pernah bertemu dengannya. Pria itu yang penipu. Kau ini berani-beraninya menyuruh menantu dan cucuku kencan buta. Kau bodoh sekali. Dan kau berani-beraninya memfitnah menantuku. Tampar mulutnya. Iya. Papi, apa papi mencari? Wanita 7 tahun lalu itu? Betul. Wanita itu mami kami. Malam itu, mami hamil dan melahirkan kami bertiga. Betul.
Omong kosong. Ada bukti. Nah, itu dia. Apa kalian berani tes DNA? Kenapa tidak berani? Kakak, kenapa kamu tidak mencabut rambutmu sendiri? Aku takut sakit, loh. Cepat tes DNA. Yang ekspres, ya. Mereka berani tes DNA. Pasti benar dong. Kalian ini, jangan sampai tertipu mereka. Dasar penipu. Tunggu hasil DNA keluar. Akan kulihat bagaimana kalian hancur. Darah lebih kental dari air. Kalau ada yang hancur, itu kamu. Bocah ingusan. Kalian bahkan tidak belajar biologi. Apa yang kalian tahu tentang darah lebih kental dari air? Nyonya Besar Chu, Tuan Chu. Hasil tes sudah keluar? Keluarga kalian berempat ini. Semuanya bodoh. Aku akan jujur pada kalian. Keluarga Tuan Chu itu kena kutukan. Mereka hanya bisa punya 1 keturunan. Tidak mungkin bisa punya 3 anak. Kami bertiga beda, loh. Kutukan itu gak mempan sama kami. Dasar anak kecil, gak tahu apa-apa. Selama kalian sekarang mengaku bohong dan berjanji akan menjauhi Tuan Chu mulai sekarang, aku bisa membiarkan kalian pergi. Tidak akan menuntut agar kalian tidak kehilangan muka. Kami gak takut kok. Baguslah kalau gak takut. Kalian sendiri yang gak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku gak kasih kesempatan. Semuanya, kita main besar yuk. Kalau hasil tes DNA ini menunjukkan mereka tidak ada hubungan darah dengan Tuan Chu, kita akan siarkan langsung ini. Biarkan Xian Lingyue di depan seluruh masyarakat mengaku kalau dia tidak menjaga kesuciannya. Ketiga anak ini asalnya gak jelas. Ini berarti mau bikin Xian Lingyue hancur reputasinya. Qi Hanning, ini keluarga Chu. Bukan tempatmu bertindak seenaknya. Tuan Chu, aku... Papi tenang saja. Kita nggak bakal kenapa-kenapa kok. Dasar wanita jahat. Kalau hasil DNA-nya ternyata cocok. Aku bakal langsung live terus sujud minta maaf. Sambil tampar-tampar muka sendiri. Ini kata-katamu sendiri, loh. Xiao Bao, kok kamu bisa langsung setujui dia sih? Gimana kalau hasil DNA keluar dan diumumkan? Kita mau gimana? Tenang aja, Mami. Kita sama Papi. Emang udah bapak dan anak kandung. Terserah mereka mau tes pakai apa aja. Xiao Bao kok yakin banget? Jangan-jangan dia ngomong jujur? Ketiga anak itu kok percaya diri banget. Sepertinya memang begitu. Kalau hasil tesnya nunjukin, mereka benar-benar anakku. Dan Xian Lingyue memang wanita itu dari 7 tahun lalu. Aku pasti bakal kasih mereka kasih sayang terbaik sedunia. Kalau mereka beneran cucu-cucuku, berarti Xian Lingyue adalah orang yang berhasil mematahkan kutukan keluarga Chu yang cuma melahirkan 1 keturunan itu. Pahlawan besar. Aku bakal kasih mereka segala hal terbaik di seluruh dunia. Kepala pelayan, cepat keluarkan laporan DNA-nya. Aku udah nggak sabar. Pengen langsung ngakuin mereka sebagai keluarga. Tuan Chu, dia benar-benar anak Anda. Apa? Benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Apa kamu tahu? Aku sudah meneleponmu. Mencarimu selama 7 tahun penuh. 7 tahun yang lalu, ponselku diambil oleh paman. Dan aku mengganti ponsel baru. Mengenai kejadian waktu itu, aku juga menyesal. Orang yang memesan makanan waktu itu, jelas-jelas bermargalin. Bukan bermarga Chu, kan? Waktu itu, aku sedang menghindari masalah. Tidak nyaman untuk mengungkapkan identitasku. Jadi, aku menelepon menggunakan ponsel asisten Lin. Oh, begitu rupanya. Pelayan, bawakan pusaka keluarga. Tuan Chu, kita berbeda status sosial. Aku tidak peduli soal itu. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu selama 7 tahun. Aku juga punya hadiah besar untuk ketiga cucuku yang hebat. Pelayan, Nenek, ini apa, Nek? itu adalah saham grup Chu. Kalian bertiga, masing-masing punya 10%. Yeay, Kita juga jadi bos kecil. Alangkah harmonisnya keluarga ini. Bahagia sekali. wanita jahat, kau sendiri yang bilang. Kalau kami anak Tuan Chu, kau akan siaran langsung berlutut minta maaf. Sekarang, giliranmu menepati janji. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak tahu. Wanita jahat, kau mau ingkar janji? Tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Aku berlutut sendiri. Bukankah ini sangat penurut? Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bangun? Maaf
Maafkan aku, Xian Lingyue. Aku menjebak mereka. Aku sangat jahat padamu. Aku bukan manusia. Aku binatang buas. Reputasiku hancur. Semuanya tamat. Bintang-bintang dan bulan berkedip. Bagikan siaran langsungnya. Tian-Tian, Qi Haning ini sangat jahat. Keluarga mana yang mau lagi? Yue, benar? Bagaimana keluarga Qi bisa punya putri seperti itu? Tian-Tian, Bintang-bintang dan bulan berkedip. Bagikan siaran langsungnya. Yue, bagaimana keluarga Qi bisa punya putri seperti itu? Cinta kamu selamanya. Awalnya aku dan keluarga Qi masih punya beberapa urusan bisnis. Love you forever. CK, buat jauh dari pohonnya. CK, menurutku keluarga jauh dari pohonnya baik. Menurutku keluarga Qi juga bukan awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga Qi. Awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga Qi. Buat jauh dari mereka ini. CK, aku buat jauh dari pohonnya. Love you forever keluarga Qi. CK, awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga. Awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga. Coklat Glove. Tapi kan awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga Qi. Tapi karena mereka jahat, aku juga akan bekerja sama dengan keluarga Qi. CK, buat tidak mungkin. Dia pasti sudah meninggal saat melahirkan. Bagaimana bisa begitu? Aduh, Cepat lihat. Xian Lingyue bersama Tuan Chu. Benar-benar dia. Dia ternyata masih hidup. Suami, cepat lihat komentarnya. Piano Prince, liontin giok di leher Xian Lingyue sepertinya adalah pusaka keluarga Chu. Mungkinkah Nyonya Muda Chu adalah dia? Mungkinkah Nyonya Muda Chu adalah dia? Balas komentar di atas. Aku punya teman. Dia ada di acara ulang tahun keluarga Chu sekarang. Bintang bulan berkedip, bagikan live streaming. Tuan Chu yang terkenal. Jangan buang waktu. Ayo cepat cari Xian Lingyue. Kita akan dapat banyak uang. baik. Ayo. Lihatlah, jumlah penonton live streaming sudah mencapai jutaan. Love you forever. CK, buah tak jauh dari pohonnya, menurutku keluarga Qi juga bukan orang baik. Chocolate Gloves, awalnya aku ada urusan bisnis dengan keluarga Qi. Xian Lingyue, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Seret dia keluar. Para hadirin sekalian, saya mengadakan pesta ulang tahun besar ini hanya untuk memilih menantu perempuan yang baik sendiri. Sekarang, akhirnya keinginan saya terkabul. Dan saya juga mendapatkan 3 cucu yang baik. Selamat, Nyonya Besar Chu, atas cucu-cucu yang manis. Selamat, Tuan Chu, telah menemukan belahan jiwa Anda. Terima kasih semuanya. Semua akan diberi hadiah. Lingyue, 3 hari lagi. Aku akan menyambutmu sebagai nyonya utama keluarga Chu. Kamu akan menjadi istriku. Baik, aku akan menunggumu. Asyik, kita punya papi. Kamu berani kembali? Kamu sudah menghancurkan keluarga Qi. Sekarang semua orang tahu, putri keluarga Qi tidak berhasil mendekati Tuan Chu, malah berhati busuk, menyakiti Nyonya Muda Chu, dan membuat Tuan Chu marah. Keluarga Qi tamat, benar-benar tamat. Ini semua gara-gara si rubah betina Xian Lingyue itu. Keluarga Qi hancur. Dia juga jangan harap bisa hidup tenang. Xian Lingyue, kali ini, aku ingin kau mati. Keponakan, lama tidak bertemu. Kalian rupanya. Kami melihatmu di live streaming. Kamu sekarang hidup enak. Ya, sudah jadi Nyonya Muda Chu. Kalian mau apa dariku? Bukan apa-apa. Kamu sekarang kan sudah sekaya ini. Bukankah kamu harus membantu paman dan bibi? Dasar lintah darat. Aku tidak bisa lagi seperti dulu, terjerat oleh mereka. Sebenarnya, aku akan memberitahu kalian. Xiao Tian, Xiao Feng, Xiao Jin, sama sekali bukan anak Tuan Chu. Apa? Bagaimana mungkin? Ketiga anak itu bukan anak Tuan Chu? Di komentar live streaming, sudah jelas sekali dibilang. Tes DNA sudah dilakukan. Sudah pasti. Tidak mungkin salah. Betul sekali. Jangan-jangan kamu sengaja mau menipu kami, ya? Untuk apa aku menipu kalian? Kamu ini cuma membual saja. Berikan uangnya. 2 lintah darat ini memang seperti biasa, tidak tahu malu dan menyebalkan. Aku harus mencari cara untuk menghilangkan ide mereka. Astaga! Kalian kan keluargaku, makanya aku kasih tahu. Aku kasih tahu ya, hasil tes DNA itu sudah kupalsukan dari awal. Jadi, siaran langsung pesta ulang tahun itu hanyalah sandiwara antara aku dan anak-anak. Begitu saja. Tidak kusangka Xian Lingyue ini begitu licik, bahkan Tuan Chu dan Nyonya Besar Chu juga tertipu olehnya. Mau disembunyikan serapi apapun, tetap saja ketahuan olehku, kan? Menurutmu, kalau Tuan Chu dan Nyonya Besar Chu melihat video ini, apa yang akan terjadi? Keluarga Chu menjaga reputasi. Pasti akan membuang pembohong ini. Dan ketiga anak nakal itu. Kalau begitu, berarti kamu juga menipu keluarga Chu, dong? Bagaimanapun juga. Pokoknya, sekarang kamu masih tetap Nyonya Muda Chu, kan? Betul sekali. Lihat penampilanku ini. Mana aku terlihat seperti Nyonya Muda Chu sih? Sebenarnya sih, keluarga Chu sudah tahu aslinya aku dari dulu.
nggak ngasih uang sepeser pun. Sekarang aku beneran nggak punya duit. Coba lihat, ketiga anak itu sekarang udah mau masuk sekolah. Biaya sekolahnya belum ada nih. Waduh, Paman, Bibi, pinjemin aku duit dikit, dong. Hah? Kita juga lagi nggak punya duit, loh. Mana mungkin kita punya duit? Ya, pinjemin dikit lah. Kan kalian keluarga sendiri, makanya aku jujur sama kalian. Aku kasih tahu ya, hasil DNA itu udah aku palsuin dari lama. Jadi tuh, acara live pas ulang tahun kemarin, cuma skenario acting bareng anak-anak doang, kok. Dasar Xian Lingyue. Berani-beraninya nipu aku. Umurku udah segini, nggak pernah salah lihat orang. Malah terperdaya sama anak gadis. Nyonya Besar Chu, jangan marah dulu. Semua salah Xian Lingyue yang keterlaluan itu. Tapi, ketiga anak itu, aku memang beneran suka. Hanya saja, ini masalah pernikahanmu. Apakah kamu akan menikahi Xian Lingyue? Kamu putuskan sendiri. Aku mencarinya selama 7 tahun. Aku bahkan mengira kamu, Xian Lingyue, adalah dia. Tidak kusangka. Semuanya hanyalah tipuan yang kamu rencanakan. Tuan Chu, Xian Lingyue itu jahat sekali. Berani-beraninya dia menipu Anda. Bagaimana kalau aku batalkan saja pertunangannya? Urusanku, bukan urusanmu. Tidak kusangka, sudah begini. Tuan Chu masih belum menyerah untuk menikahinya. Tuan Chu, wanita licik seperti Xian Lingyue. Dia itu penuh tipu daya. Dia bilang ketiga anaknya, yang lahir dari pria lain itu anak Anda. Kalau Anda menikahinya, entah berapa banyak, dia akan membuat Anda malu. Siapa bilang aku akan menikahinya? Mami mau menikah. Selamat menikah, Mami. Bagus, semoga cepat punya anak. Dasar nakal, Mami sudah punya kalian bertiga. Itu sudah cukup. Mami, nanti Mami sama Papi akan punya bayi lagi, ya? Kami semua senang. Mami punya kalian bertiga saja. Sudah merupakan keberuntungan besar, tahu? Ayo, Paman kepala pelayan, apa Papi menyuruhmu datang untuk menjemput pengantin? Tuan Chu menyuruh saya datang untuk membatalkan pernikahan. Apa? kenapa harus dibatalkan? HMPH. Xian Lingyue ini benar-benar tidak tahu malu. Memalsukan laporan DNA sendiri, menipu Tuan Chu, masih berani bertanya alasannya. Nona Xian, saya cuma mau bilang satu hal. Sekaya apapun orang, jangan sampai berbuat licik. Apa maksud perkataanmu itu? HMPH. Kapan aku berbuat licik? Mungkinkah kepala pelayan bilang aku miskin, jadi tidak pantas mendapatkan yang lebih baik? Apa karena aku miskin, aku tidak pantas menikah? Kenapa? Memangnya kenapa? Apa orang miskin boleh disakiti begitu saja? Apa orang miskin tidak berhak mendapatkan kesempatan bersaing yang adil? Berkelip-kelip. Bersinar terang di langit, penuh dengan bintang-bintang kecil. Dengar, Anak kecil, lagu kamu ini Terlalu banyak teknik. Kamu harus lebih pakai perasaan. Dasar tukang antar makanan rendahan. Apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Anakku tidak. Sama denganmu. ternyata setelah bertahun-tahun menilai orang dari kekayaan tidak pernah berubah. Aku terlalu berhayal. Bagaimana mungkin Tuan Chu yang hebat itu bisa tertarik pada rakyat biasa sepertiku? Mami, Xia Obao sedih. Mami tidak apa-apa. Ya, Tidak apa-apa. anak-anak pasti lebih sedih dariku karena ditinggalkan papi mereka. Aku harus kuat. Aku harus menjadi sandaran bagi mereka. Mami, Papi bukan tipe orang yang meremehkan orang miskin. Mungkin dia punya alasan kenapa membatalkan pernikahan. Kalian masih kecil, belum mengerti. Tapi tidak apa-apa, meskipun tanpa papi. Mami sendiri juga bisa membesarkan kalian bertiga sampai dewasa. Papi tiba-tiba membatalkan pernikahan. Pasti ada alasannya. Kita tanyakan baik-baik, biar kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Chu You adalah papi kami. Kami mau menemuinya. Tuan Chu bilang kalian tidak boleh masuk. Dia pikir kalau dilarang masuk, kami tidak bisa masuk? Tembok serendah ini mau menghalangi kami? HMPH, ayo.
Kenapa kalian di sini? Bagaimana kalian masuk? Itu tidak penting. Aku tanya padamu, kenapa tidak mau Mami? Tidak mau kami? Kau masih berani bertanya. Kalian memalsukan laporan DNA. Dan di pesta itu, kalian memainkan sandiwara yang bagus. Jangan kira, aku tidak akan pernah tahu, ya? Apa yang kalian bicarakan? Laporan DNA itu benar. Mami adalah wanita 7 tahun lalu itu. Kami tidak berbohong. Masih berani mengelak, ya? Apa yang kami katakan itu fakta. Apa Ki Haning yang berulah di belakang? Bukan. Mami kalian, Xian Lingyue sendiri yang mengatakannya padaku. Bawa mereka pergi. Jangan biarkan mereka masuk lagi. Baik. Papi, bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan panggil aku papi. Aku tidak mau lagi melihat kalian. Chu Yo, kau itu buta dan bodoh. Dasar bodoh besar. Gaun pengantin ini, sepertinya seumur hidup, tidak akan ada kesempatan untuk memakainya. Lebih baik dikembalikan saja, agar tidak sedih melihatnya. Keponakan. Kenapa kalian datang lagi? Aku bilang ya, aku bukan Nyonya Muda Chu. Aku benar-benar tidak punya uang. Aduh, aku tahu. Kami sudah mencari tahu. Keluarga Chu itu sama sekali tidak menikahimu. Kami datang ini bukan untuk minta uang. Lalu kalian datang untuk apa? Kami menemukan barang-barang peninggalan orang tuamu di rumah lama. Kalian bisa sebaik itu? Masih menyimpan barang peninggalan orang tuaku? Lihatlah caramu bicara itu. Orang tuamu itu juga kakak dan adikku. Apa aku sejahat itu? Betul sekali. Barang peninggalan yang kami temukan kali ini agak besar. Susah dibawa ke sini. Kamu harus pulang bersama kami untuk mengambilnya. Iya, betul. Mereka tidak perlu membohongiku dengan orang tuaku. Ayo pergi. Mana barang peninggalan orang tuaku? Keluarkan. Anak muda, jangan terburu-buru. Jangan buru-buru. Jangan terburu-buru dong. Minum dulu. Aku tidak haus. Cepat keluarkan saja. Kamu ini anak. Fochu, kamu datang ke rumah pamanmu. Kamu bahkan enggak minum segelas air pun. Kalau saat ini, aku mengeluarkan barang peninggalan. Nanti orang tuamu di alam baka. Bukannya akan menyalahkanku? Menyalahkanku, karena enggak melayanimu dengan baik. Sudah, keluarkan saja. Dasar bodoh. Kamu benar-benar percaya orang tuamu punya barang peninggalan? Apa? Jujur saja ya, ada orang yang mau membayar 350.000 yuan untuk membelimu. Kalian enggak mungkin setuju, kan? Kamu paman kandungku. Gadis sialan-sian Lingyue itu enggak bisa masuk keluarga Chu, membuat kita kehilangan 100 juta yuan. Kamu siapa? Kalian adalah paman dan bibi Xian Lingyue? Jangan sebut-sebut dia di depanku. Si pembawa sial itu. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Ini 50.000 yuan. Kalian hanya perlu mencarikan seorang pria untuk menikahi Xian Lingyue. Aku akan memberimu 300.000 lagi. Xian Lingyue, hanya dengan begitu, kau tidak akan pernah mengancamku dan tidak akan lagi merusak hubunganku dengan Tuan Chu. Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena sudah mencarikanmu suami yang baik. Kan? Kau ini cuma seorang wanita, dengan 3 anak. Siapa yang mau denganmu? Pria mana yang mau denganmu? Aku tidak akan pernah setuju. Kalian jangan harap berhasil. 3. Jatuh. Ada apa ini? Kepalaku pusing sekali. Sini, nurut saja. Memang seharusnya pusing, kan? Kami sudah tahu. Kau tidak akan setuju. Jadi kami sudah menaruh sedikit obat di air. Sedikit saja. Untuk berjaga-jaga. Kalian melakukan ini padaku. Apa kalian tidak takut pada arwah orang tuaku? Aku tidak percaya tahayul seperti itu. Keempat, sini. Kakak, serahkan rumah ini padamu. Segera saja kalian berhubungan. Oke. Gadis cantik ini. Cantik sekali. Gadis cantik ini.
Lepaskan aku. Aku tak menyangka. Kau sudah bangun sepagi ini. Dasar bajingan Jia Fengmei itu. Dia bahkan tidak memberimu obat yang cukup. Dasar kalian para bajingan. Kalian semua akan mati dengan buruk. Lepaskan aku. Lepaskan. Pamanmu sudah memberikanmu secara gratis. Kepadaku, Liu Laosi. Mulai sekarang, kau adalah istriku. Liu Laosi. Aku mau bermain kapanpun aku mau. Dan tidak perlu bayar. Ci, aku tidak akan pernah menikahimu. Tidak akan pernah. Lepaskan aku. Kenapa Mami bilang DNA-nya palsu? Mami mungkin punya kesulitan sendiri. Ada benarnya. Aku mau menemui Dewa Tanah untuk menanyakan semuanya. Dewa Tanah. Peri kelinci. Ada apa? Mamiku, Xian Lingyue. Kenapa bilang DNA-nya palsu? Apa dia bertemu seseorang dan terpaksa? Apa dia pernah cerita padamu tentang paman dan bibinya? Pernah, mereka orang jahat, malas dan rakus, dan selalu meminta uang dari nenek dan mamiku. Mereka juga merebut rumah mami. Betul sekali. Mereka berdua, malas dan rakus. Saat tahu, Xian Lingyue akan menjadi Nyonya Muda Chu, mereka langsung mencarinya. Untuk menyingkirkan dua orang tak tahu malu itu, jadi, dia terpaksa berbohong bahwa DNA-nya palsu. Oh, begitu. Terima kasih, Dewa Tanah. Sama-sama, sama-sama. Aku kembali dulu, ya. Sekarang kita kembali dan beritahu Papi. Tuan Chu, pertunangan Anda dengan Nona Xian Lingyue sudah dibatalkan. Lalu, bagaimana dengan uang tunai seserahan yang sudah disiapkan? Jangan pernah sebut nama wanita itu di depanku. Baik. Buang saja. Buang semuanya. Baik. Sudahlah. Berikan saja barang-barang ini kepada anak-anak. Anggap saja, ini sedekah. Baik. Pertunangannya dibatalkan. Tapi hadiahnya tetap dikirim. Tak kusangka Tuan Chu sangat mencintai Nona Xian Lingyue. Kalian, Kok tiba-tiba muncul di sini? Sulit menjelaskannya sekarang. Papi, kedatangan kami kali ini untuk memberitahumu kebenarannya. Jangan panggil aku papi. Wanita di Hotel Shaman. Tadi malam. Itu kamu. hotel apa? Anda salah sambung. Wanita 7 tahun lalu itu. Betulkah dia? Benar. Mami adalah wanita 7 tahun lalu yang selalu Papi cari. Dan kami adalah anak-anak Papi. Sayang. Papi salah. Maafkan Papi. Papi tidak tahu. Mami sangat menderita karena hamil di luar nikah. Mami sangat menderita. Lalu, setelah kakek dan nenek tiada, Mami tidak punya perlindungan. Dia diusir oleh Sans Higang, dan hartanya direbut. Dia bukan pria liar. Kalau begitu, coba katakan. Siapa dia? Katakan. Dia. Tidak bisa bicara, kan? Menurutku, pria itu hanyalah orang rendahan yang tidak pantas. Anak dari orang seperti itu. Masih ingin melahirkannya? Sungguh sial. Anakku bukan anak haram. Meskipun tanpa ayah, aku akan tetap melahirkannya dan membesarkannya dengan baik. Tolong aku dan bayiku. Ada klinik 10 km dari sini. Jalan saja sendiri ke sana. Kalau sampai, berarti kau beruntung. Kalau tidak sampai, itu sudah takdirmu. Kami melihatmu di siaran langsung. Hidupmu ternyata sangat sukses sekarang. Sudah jadi nyonya muda keluarga Chu, ya? Kalian mencari saya untuk apa? Tidak untuk apa-apa. Kok, kau tahu, sekarang kau sudah sekaya ini. Apa kau tidak harusnya membantu paman dan bibimu ini? Dasar lintah darat. Tidak ada angin, tidak ada hujan datang mencari masalah. Aku tidak bisa lagi seperti dulu, terjerat oleh mereka. Kalian kan keluargaku. Makanya aku kasih tahu. Aku beritahu ya, tes DNA itu sudah kupalsukan dari dulu. Jadi, siaran langsung pesta ulang tahun waktu itu hanyalah sandiwara antara aku dan anak-anak. Hanya akting saja. Mami ingin menyingkirkan Sans Higang dan Jia Fengmei. Tidak ada pilihan lain, jadi Mami sengaja berbohong. Jadi, asal-usulnya. Begitu. Sayangku, papi yang salah padanya. Tidak melindunginya dengan baik.
Papi salah. Papi sendiri yang akan mencari Mami. Meminta maaf kepadanya. Ya kan? Ling Yue. Mami. Mami enggak ada di rumah. Aku mau telepon dia. Jangan. Tolong. Dasar wanita sialan. Diam di sana. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Ponsel. Kenapa teleponnya terputus? Mami tidak pernah memutus teleponku. Pasti terjadi sesuatu padanya. Asisten Lin, perintahkan. Semua orang di grup Chu harus keluar mencari. Cari sampai ke pelosok bumi pun. Dia harus ditemukan. Baik. Dasar wanita tua sialan. Diam di sana. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Berani-beraninya menendangku. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Lepaskan aku. Tolong. Kenapa kau masih diam saja? Jika dalam setengah jam tidak ditemukan, nyawamu taruhannya. Baik. Tunggu. Pencarian manual terlalu lambat. Kita punya cara yang lebih cepat. Tuan muda kecil, omonganmu besar sekali. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada grup Chu kami. Kalau begitu, lihat saja nanti. Dewa Tanah. Peri kelinci, ada apa lagi kalian memanggilku? Mami kami sepertinya dalam bahaya. Tolong beritahu kami di mana dia. Dia ada di rumah lamanya, yaitu rumah yang direbut oleh San Zigang. Pasangan San Zigang itu, mereka menjualnya kepada Liu Laosi, si pemulung. Aduh, bahaya sekali. Kalau kalian terlambat, sudah tidak ada waktu lagi. Aku pergi dulu ya. Dah. Dewa Tanah, Xiao Jin, sebenarnya ada apa ini? Papi, tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Sekarang yang penting Mami. Ayo kita cepat pergi. Baik. Dewa Tanah lagi, teleportasi lagi. Tuan Chu, Tuan muda kecil dan Nona muda kecil. Hebat sekali. Anak-anakku, tentu saja luar biasa. Lepaskan aku. Tolong. Xian Ling Yue. Gawat, Mami dalam bahaya. Lepaskan aku. Beraninya kalian, berani menyentuh istriku. Mami tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mami tidak apa-apa. Kamu siapa, sih? Baru datang sudah panggil istri. Pamannya sudah memberikannya gratis. Kepadaku, Liu Laosi. Dia istriku. Aku mau mainkan dia sesukaku. Dan gratis lagi. Cari mati. Kurasa mereka cari masalah. So keren, ya? Kamu juga suka Xian Ling Yue, ya? Bahkan mau merebut pengantin? Betul. Ada yang memberiku 350.000 untuk mengurusnya. Kalau kamu bisa tambah 50.000, Ling Yue boleh kamu bawa. Aku, 1 sen pun tidak akan kuberikan padamu. Ternyata cuma orang miskin, ya? Dari mana datangnya? Pergi sana cari tempat yang sejuk. Jangan ganggu malam pertama mereka berdua. Nanti aku telat nagih pembayaran akhir. Kalau tidak, akan kuberi pelajaran. Hari ini, Ling Yue, pasti kubawa pergi. Kau mau makan gratis, ya? Hari ini akan kubuat kau tahu siapa yang kau hadapi. Dasar bocah miskin. Berani-beraninya bikin onar di rumahku. Kau cari mati, ya? Hampeha. Kau? Berani-beraninya mengancam Tuan Chu. Tuan Chu, jadi, menurutmu, kau itu, Tuan Chu yang berkuasa itu, ya? Mana mungkin? Aku. Kau Tuan Chu? Jangan mimpi. Aku sudah cari tahu kok. Tuan Chu itu sudah lama membatalkan pertunangan dengan Xian Ling Yue. Dia sudah tidak mau dengan Xian Ling Yue. Xian Ling Yue sudah tidak diinginkan lagi. Betul. Mana mungkin Tuan Chu datang menyelamatkan Xian Ling Yue? Pasti cuma penipu. Dasar kalian orang-orang buta. Di seluruh kota Haicheng, siapa yang berani menyamar jadi Tuan Chu? Kau. Wah, kamu beneran Tuan Chu. Loh. Saya pamannya Xian Ling Yue. Loh, kan bapak sudah datang sendiri. Terus Xian Ling Yue mau nikah sama siapa lagi coba? Pasti nikah sama bapak dong. Xian Ling Yue mau nikah sama siapa? Bukan urusan kalian. Dia nggak punya paman kayak kamu, yang tega jual keponakan demi duit. Orang sampah kayak gitu. Tolong. Aduh, Tuan Chu. Tolong deh, demi kami dulu udah berusaha keras. Nangani Xian Ling Yue. Ampuni kami, ya.
Meski nggak ada jasanya, kami juga udah capek-capek bantu, dong. Kalian itu kayak vampir. Terus-terusan minta duit darinya. Itu yang kalian bilang bakti. Terus pas dia susah melahirkan dulu, kalian usir dia dari rumah. Itu juga bakti namanya? Nggak nyangka hal-hal ini. Udah ketahuan semuanya. Asisten Lin, sampaikan perintahku. Usir mereka berdua. Jangan sampai mereka menginjakan kaki di kota Haicheng lagi. Baik, Tuan. Keponakan sayang. Paman sama bibi salah, deh. Tolong bujuk Tuan Chu buat kami. Jangan sampai kami. Usir kami dari kota Haicheng. Betul, Lin Yue, kumohon padamu. Tolonglah kami. Rumah kami kan masih di sini. Itu jelas-jelas rumah peninggalan. Orang tuaku untukku. Kalian itu tidak tahu malu. Merebutnya dariku. Sama-sama keluarga. Kok masih dibeda-bedakan, Sir? Lagi pula, kami juga sudah tinggal bertahun-tahun. Berarti ini rumah kami dong ya? Betul. Jangan lupa, sertifikat rumah masih atas namaku ya. Terus kenapa? Apa jangan-jangan kau mau mengusirku dan bibimu? Aku ini paman kandungmu. Loh, aku ini paman kandungmu. Aku malas berdebat denganmu. Rumah atau tangan kirimu? Pilih salah satu. Pilih. Aku pilih tangan. Aduh, Lin Yue, rumahnya sudah kami kembalikan padamu. Kumohon, jangan usir kami dari kota Haicheng. Ya, kami ini nggak bisa apa-apa. Sih, begitu keluar dari kota Haicheng, gimana coba kami mau hidup? Aku ini pamannya sendiri. Tahu, darah lebih kental dari air. Loh. Cukup. kalau kalian benar-benar keluarga, kenapa kalian tega melakukan hal sekejam menjualku ke orang lain? Kami nggak punya paman dan bibi kayak kalian. Mulai hari ini, hubungan kita putus total. Tunggu, sebelum kalian datang, katanya, ada yang kasih kalian 350.000 buat celakain Xian Ling Yue. Siapa dia? Itu Qi Hanning yang kasih gue 5.000. Katanya sih uang muka. Biar gue cepet-cepet nikahin dia. Nanti sisanya 30.000 baru dikasih. Wah, paman kandungnya, gue cuma laku 350.000. Ternyata dia biangnya. Itu, Tuan Chu. Lihat dong, gue udah ngasih tahu soal Qi Hanning. Nggak bisa apa? Ini bisa jadi pertimbangan buat maafin kami, kan? Kalian juga pantas. Bawa mereka pergi. Tuan Chu. Gue salah, Tuan Chu. Bicara, tadi tangan mana? Sentuh istriku. Tidak menyentuh, tidak menyentuh. Kedua tangan tidak menyentuh, Tuan Chu. Kalau begitu, potong saja kedua tangannya. Pelayan. Bawa dia pergi. Baik. Tuan Chu, ampuni saya. Tuan Chu. Tuan Chu, ampuni saya. Asisten Lin dan pelayan, kenapa mereka ada di sini? Mungkinkah Tuan Chu sudah datang? Ling Yue, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kenapa kamu bilang, aku istrimu? Anak-anak sudah memberitahuku. Kamu sengaja berbohong. Untuk menghindari berandalan San Zigang itu. Aku tidak seharusnya. Kaulah yang kucari. Mereka bertiga. Semuanya anakku. Apa? Setelah semua ini, kembali lagi ke awal? Mempermainkanku, ya? Kamu sudah membatalkan pertunangan. Kamu tidak bisa memanggilku seperti itu. Maafkan aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak membuat keputusan yang salah tanpa memahami situasinya dulu. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal telah menyakiti kamu dan anak-anak. Aku bersedia menebusnya. Xian Ling Yue. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu tidak mengerti apa-apa, langsung membatalkan pertunangan. Keterlaluan. Dengan keadaan sekarang, aku hanya bisa mencoba, berusaha sekuat tenaga untuk memaafkanmu. Sudah bagus kamu mau memberiku kesempatan. Tenang saja, aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Malam ini, aku akan membawamu dan anak-anak pulang ke keluarga Chu bersama. Oh, bagus ya. Jadi, kalian mempermainkanku setengah hari? Sekarang kalian mau berkumpul lagi? Tidak akan. Menantu perempuan, sini, minum semangkuk sarang burung walet ini. Bagaimana bisa aku merepotkan Anda, Nyonya Besar Chu? Nyonya Besar Chu,
Masih memanggil Nyonya Besar Chu? Kamu pasti masih marah karena keluarga Chu, karena tidak mengerti situasinya, langsung membatalkan pertunangan itu, kan? Masih marah, ya? Mana mungkin? Mami, Baiklah, baiklah. Kalian istirahat lebih awal ya. sejak saat itu, pangeran dan tuan muda pun hidup. Hidup bahagia itu apa, sih? Aku tahu. Itu artinya dua orang menjadi suami istri, ngobrol bareng, makan bareng, ciuman bareng, tidur bareng. Di TV, selalu begitu ceritanya. Heh, papi mami bukannya suami istri ya? Mami, kenapa mami tidur terpisah sama papi? Kita tidak sama. Kok enggak sama? Apa mami enggak suka tidur sama papi? Mana mungkin? Lihat, mami pipinya merah. Mami, suami istri tidur bareng, itu enggak malu kok. Dasar kamu ya, kecil-kecil udah pintar. Udah malam nih, cepat. Kalian kembali ke kamar masing-masing buat tidur. Ya, Papi mami, mereka terlalu malu. Ayo kita jodohkan mereka. Sayang-sayangku, sudah selarut ini, kok belum tidur sih? Kami baru saja keluar dari kamar mami. Kami melihat mami terluka. Terluka? Ling Yue. kamu masuk begitu saja? Kenapa tidak ketuk pintu sih? Anak-anak bilang kamu terluka. Aku jadi lupa mengetuk pintu. Coba kulihat, mana yang terluka? Aku tidak terluka kok. Ternyata ketiga anak ini sedang menciptakan kesempatan untukku. Anak-anak nakal, kecil-kecil sudah pintar. Sudah malam, ayo tidur. Kamu salah paham. Maksudku, tidur di kamar masing-masing. Maksudku, tidur bersama. Bukankah kamu bilang, kamu alergi wanita? Aku memang alergi, tapi itu hanya untuk wanita lain. Aku hanya tidak alergi padamu. Jadi, kamu mencariku selama 7 tahun. Itu karena kamu tidak alergi padaku. Bodoh, tentu saja tidak. Ling Yue. Aku mencintaimu. Papi, Mami, lanjutkan saja. Kami tidak melihat apa-apa, kok. Anak-anak, lucu juga ya. Apa yang kamu lakukan? Anak-anak juga tahu. Jangan sia-siakan malam yang indah ini, loh. Tak disangka dewa jodoh kemarin. Ternyata cukup manjur juga. Dia benar-benar membuatku menemukan jodohku di pesta itu. Kali ini, aku akan menyumbangkan lebih banyak uang kepada mereka. Lalu, aku akan meminta jimat keberuntungan untuk Tuan Chu dan Xiao Bao. Ki Haning, kenapa kamu di sini? Tentu saja datang khusus mencarimu. Sial, tak kusangka Xian Ling Yue. Benar-benar orang yang dicari Tuan Chu. Bos, bagaimana ini? Aku pikir, menikahkannya dengan sembarang pria bisa menghilangkan ancaman ini. Tapi aku tidak menyangka, dia malah diselamatkan oleh Tuan Chu. Dasar wanita penggoda. Aku dengar, Tuan Chu sudah pergi dinas. Keluar kota sejak pagi. Bagaimana kalau kita ikat saja Xian Ling Yue dan ketiga anak nakal itu? Tapi, ketiga anak nakal itu agak aneh dan sulit dihadapi. Lebih baik kita selesaikan dulu Xian Ling Yue, si Biang Kro. Ini yang paling penting. Bos memang paling bijaksana. Bos, aku baru saja dengar. Xian Ling Yue pergi ke arah kuil di luar kota. Dia sendirian. Dewi Fortuna memang di pihakku. Mencariku? Cih, aku tidak ada urusan denganmu. Tapi aku ada. Banyak sekali hutang yang harus kau bayar padaku. Mau apa kau? Pegang dia. Lepaskan aku.
Xian Lingyue, kau itu wanita biasa. Tidak punya latar belakang keluarga. Tidak punya penampilan. Kenapa kau bisa menggoda Tuan Chu? Melahirkan 3 anak bersamanya. Aku tidak merayunya. Dia sendiri yang mendatangiku. Kau mengada-ada. Bos kami sudah berkali-kali berusaha mati-matian merayu Tuan Chu, tapi tidak berhasil mendekatinya. Mana mungkin kau bisa? Pasti kau menggunakan cara-cara yang tak pantas. Betul. Katakan, cara apa yang kau gunakan? Aku tidak menggunakan cara apapun. Tidak mungkin. 7 tahun lalu aku sudah memberi Tuan Chu obat tidur. Tapi meskipun begitu, dia tetap tidak menyentuhku. 7 tahun lalu? Diberi obat tidur? Tuan, Anda salah orang. Aku bukan orang itu. Tolong aku. Ternyata, kondisinya 7 tahun lalu. Memang karena kau yang memberinya obat? Betul. Aku memang ingin mendapatkannya dengan segala cara untuk menjadi Nyonya Muda Chu. Kalau begitu, kau tahu tidak? 7 tahun lalu dia mencariku. Itu karena kamu memberinya obat. Apa katamu? Aku bilang, aku Mak Tomblangku dan Tuan Chu. Itu kamu. Diam. Diam. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Tuan Chu? Meskipun kamu datang hari ini, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Tuan Chu, kamu tidak membunuhku. Kamu masih punya perasaan padaku, kan? Tidak membunuhmu. Itu karena aku takut tanganku kotor. Cukup. Aku tidak mau dengar. Bukankah seharusnya kamu perjalanan bisnis di luar kota? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Ki Hanning kejam. Dia pasti tidak akan dengan mudah melepaskanmu dan anak-anak. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memancing ular keluar dari sarangnya? Dia telah menyakitimu begitu banyak. Dia harus membayar harganya. Daripada menunggu kematian, lebih baik menyerang duluan. Aku Dinas, bahkan Xian Lingyue, yang pergi berdoa keluar kota. Semua itu untuk memancing rencanamu. Apa? Semua yang baru saja kalian lakukan sudah kurekam. Cukup untuk menjerat kalian. Wanita jahat, aku akan segera mengirim video ini ke email kantor polisi. Kalian tunggu saja hukuman kalian. Hentikan. Kalau kalian tidak ingin Xian Lingyue mati, hentikan semua itu. Selama ada aku, kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Benarkah? Coba saja. Kita lihat, apakah gerakanmu yang lebih cepat atau bomku yang lebih cepat? Bom? Kalian tidak sungguh-sungguh berpikir. Aku sebodoh itu. Sampai tidak punya rencana cadangan, kan? Barusan saja, aku sudah memasang bom di belakang Xian Lingyue. Ki Hanning, apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku memberimu hadiah yang sangat mengejutkan. Anak kelinci kecil, lemparkan ponselmu ke sini. Kalau tidak, aku akan meledakkan bom ini sekarang. Wanita jahat, jangan sentuh mamiku. Ki Hanning, bukti sudah terhapus. Bisakah kau melepaskan Lingyue sekarang? Lepaskan? Mimpi saja kau. Kalian berdua, ikat Tuan Chu. Dan ketiga anak kelinci kecil itu, ikat mereka. Tuan Chu, aku sarankan kau tidak bergerak. Kalau tidak, aku akan membuat Xian Lingyue mati sekarang. Jangan, Tuan Chu. Jangan mengorbankan dirimu. Demi aku, meskipun mereka mengikatmu. Dia tidak akan melepaskan kita. Pergilah, bawa anak-anak pergi. Selama kalian baik-baik saja. Aku sudah puas. Kalau kau mati, aku akan mati bersamamu. Aku tidak akan hidup sendiri. Pasangan yang serasi untuk mati bersama, ya? Kalian berdua ingin mati bersama, kan? Aku tidak akan membiarkannya. Aku justru ingin kalian berdua mati tapi tidak bisa bersama. Ki Hanning, kalau aku hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Kau pikir, kau bisa mengalahkanku? Mengalahkan keluarga Chu? Kenapa? Chu Will. Aku sangat mencintaimu. Kita berdua punya fondasi hubungan yang kuat. Kenapa kau tidak mau kembali? Dan bersamaku? Kenapa kau begitu kejam padaku? Fondasi hubungan? Saat aku bersamamu, itu hanya karena terpaksa. Aku tidak pernah menyukaimu. Di hatiku, hanya ada Lingyue seorang.
Memangnya Xian Lingyue itu istimewa apa? Dia hanya seorang kurir rendahan yang bau, dan penampilannya juga biasa-biasa saja. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Tapi dia baik hati. Bohong. Tidak ada yang akan. Orang yang berhati baik pasti suka dia. Semua ini bohong. Dan tidak akan ada yang menyukai wanita berhati ular. Kau bilang aku berhati ular? Kau percaya tidak? Aku akan membunuhnya sekarang. Jangan. Diam, wanita jahat. Berisik sekali. Begitu datang, langsung kubungkam mulutmu. Kalian menjebakku? Memangnya apa gunanya? Tanpa aku, kalian tidak bisa menjinakkan bom ini. Xian Lingyue tetap akan mati. Menjinakkan bom? Itu cuma hal kecil, kok. Dasar anak kecil tidak tahu apa-apa, ya? Ini adalah bom custom. Hanya aku, si pembuatnya, yang bisa menjinakkannya. Nah, sudah terbuka kan? Bagaimana kau membukanya? Tentu saja aku pakai kemampuanku. Sekarang giliranmu ke kantor polisi. Berubah. Bom. Cepat lari. Berhenti. Mami tidak apa-apa? Mami tidak apa-apa. Xiao Jin, Xiao Feng, Xiao Tian. Kalian beritahu Mami. Bagaimana kalian bisa punya kekuatan sihir ini, The Only Feng? Karena kami datang dari langit. Blacknet karena Karena kami datang dari langit. Langit? Dewa? Rahasia surga tidak boleh dibocorkan. Papi, Mami, anggap saja kami ini malaikat bayi, ya? Betul, kami memang malaikat bayi. Berita terkini, Nona Qi Hanning dari keluarga Qi beserta rekan-rekannya, Xiao Hong dan Xiao Yi, ditangkap dan dipenjara karena tuduhan penculikan yang disengaja. Dan penyerangan. Pemimpin keluarga Qi juga terungkap, terlibat penipuan bisnis. Sekarang dia telah menyerahkan diri. Keluarga Qi di kota Haicheng benar-benar hancur. Bagus sekali. Orang jahat mendapat balasan setimpal. Wanita jahat itu memang pantas mendapatkannya. Benar. Keluarga Qi menggali kuburannya sendiri. Setelah menyingkirkan satu penjahat besar, rasanya seluruh dunia jadi indah. Baiklah. Kalian bertiga, jangan lagi diam-diam nonton TV, ya? Cepat kerjakan PR kalian. PR kelas 1 SD? Ini terlalu mudah, kan? Nanti kalau aku jawab benar semua, apa tidak akan terlihat terlalu pintar? Tidak kusangka aku, peri kelinci yang agung. Sudah berlatih ribuan tahun, masih harus mengerjakan PR SD. Ya ampun, aku sangat menderita. Mengerjakan PR itu membosankan sekali, lebih membosankan daripada berlatih. Dulu kalau aku berlatih, punya kesabaran seperti mengerjakan PR ini. Kekuatanku pasti sudah naik puluhan ribu lagi. Kalian bertiga kenapa? Kok menghela napas terus? Apa PR-nya terlalu sulit? justru terlalu mudah. Mudah? Kalian jangan bohongi Mami, ya? Mami kasih tahu kalian. Guru kalian sudah menelepon Mami. Katanya kalian semua tidur di kelas, menghambat pelajaran. Coba Mami lihat. Coba lihat ini. 5 tambah 2. Kok bisa sama dengan 0? Lihat. Kenapa ini? Aduh. Kalian kan pintar-pintar sekali. Kok bisa 5-2 saja? Salah hitung sih? Hehehe. Kalau Mami tahu, kita sama sekali tidak berpikir. Saat mengerjakan PR, Mami pasti sedih. Mami, 520. Itu kan 520. Artinya aku cinta kamu. Iya, Mami. Mami sudah terlalu lelah mengurus kami. Jadi, kami diam-diam di PR ini. Menyatakan cinta pada Mami. Benar tidak? Kalian jangan bohongi Mami ya. Benar tidak bisa menghitung? Benar kok begitu. Mami, kami pintar sekali loh. Aduh, Mami tidak bilang kalian tidak pintar. Sudah. Cepat kerjakan PR-nya. Nenek. Aduh. Cucu-cucuku sayang. Pasti capek ya habis ngerjain PR? Aduh, sini nenek peluk. Sayang, kamu setiap hari memberiku hadiah-hadiah ini. Apa tidak terlalu boros? Asal kamu suka. Itu sepadan. Coba buka. Ini, bukankah gaun pengantin yang kubatalkan itu? Kamu membelinya kembali? Istriku. Aku masih berutang pernikahan padamu. Bagaimana kalau kita adakan lagi? Kupikir seumur hidup ini, aku tidak akan punya kesempatan memakai gaun pengantin. Tidak kusangka, dia begitu perhatian. Terima kasih, suamiku. Bodoh. Ini sudah tugasku. Menantuku,
Semua tentang pernikahan ini, serahkan padamu. Kamu mau bagaimanapun, terserah. Aku yang sudah tua ini, tidak akan ikut campur. Terima kasih, MA. Kalau begitu, aku mau jadi pembawa bunga. Untuk papi dan mami. Aku juga. Aku juga.